Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda coba mengulang penjelasan kemarin terkait dengan taksis dengan khos. Di judul besarnya, Anda ulangi. Khos itu merupakan sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa batasan jumlah. Ma la yatanawalu syai'aini fasaidan baru min ghairi hasrin, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan jumlah. Kalau taksis ikhraju ba'di madlul am, gitu. Mengecualikan sebagian dari hal-hal yang menunjukkan makna umum. Itu namanya taksis. Nah, taksis ini ada dua. Taksis itu terbagi dua, yaitu taksis mutasil dan taksis munfasil. Artinya bersambung dan yang terpisah. Nah, taksis mutasil, yaitu taksis yang bersambung, memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah pengecualian. Kemarin sudah Ana jelaskan wal asri innal insana lafi khusrin. Itu lafaz innal insana itu kan umum. Maka dibutuhkanlah taksis, yaitu ilal ladzina aman. Sehingga tidak semua manusia rugi. Tetapi yang madlul ikhraju ba'di madlul itu adalah ilal ladzina amanu, yang dikeluarkan dari sebagian besar yang termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian muqayyad, taksis dengan kait atau muqayyad dengan sifat, yaitu terkait dengan surat An-Nisa ayat 92 tentang kafarat pembunuh. Ayatnya kan bicara waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Siapa orang yang membunuh orang mukmin tapi membunuhnya keliru, salah, tidak bermaksud membunuh dia. Tapi ternyata cuma ditempeleng langsung mati gitu. Biasa kan tempelengnya enggak mati kan? Tapi dia tempeleng mati ternyata. Misalnya, maka dia harus memerdekakan budak, tapi budaknya adalah raqabatin mukminatin. Berarti taksisnya itu adalah dengan raqabatin, mukminatin. Jadi budak yang mukmin, begitu. Bukan semua budak, tetapi budak yang mukmin. Kemudian taksis dengan goya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kau dekati mereka, para istri-istri itu, sehingga mereka benar-benar suci. Nah, kalimat hatta yathurna itu adalah goya, taksis. Jadi pertama kan umum, jangan kau dekati mereka, begitu kan? Berarti tidak boleh sama sekali mendekati perempuan dalam istri yang dalam keadaan haid, begitu. Tapi ternyata ada taksis, gitu. Ada taksis, yaitu dikeluarkan dari istri-istri yang dilarang itu adalah istri-istri yang hingga dalam keadaan suci. Berarti kalau mereka sudah suci, sudah boleh digauli. Kemudian taksis dengan badal. Badal itu pengganti. Contoh Al-Imran ayat 93. Inna awala baitin nudi'a linnas lallazina bibakatan mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, yang mula-mula dibangun untuk beribadah, tempat beribadahnya manusia, yaitu Baitullah. Nah, itu lafaz lallazi itu adalah badal dari bait, pengganti dari bait. Badal itu pengganti. Nanti di Nahu kan temu ya. Udah pernah ketemu apa belum ya di Nahu? Belum, Bang? Nah, badal. Taksis munfasil. Nah, ini kita mau menjelaskan taksis munfasil. Kalau kemarin kalau tadi taksis mutasil, berarti taksisnya ada satu ayat dengan lafaz yang menunjukkan makna umum, ya kan? Kayak
innal insana lafi khusrin, kan lafaz al-insan itu apa namanya? Ada di satu deretan, ada di satu topik, ya. Di rentetan ayat yang sama atau surat yang sama. Nah, kalau mutasil itu dia terpisah. Quran dengan Quran tapi beda ayat, beda surat, jauh lagi. Ada yang berbarengan, kalau berbarengan namanya mutasil, kalau berpisah namanya muntasil, ya, munfasil. Nah, tahsis Quran dengan Quran, contoh Al-Baqarah ayat 222. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Itu berarti semua musyrik itu tidak bisa. Ya, walaupun nanti hatta yu'mina, hingga mereka beriman, semua musyrik tidak bisa. Tetapi ada ayat yang mentahsis itu. Lafaz musyrika dikecualikan dengan wal muhsanatu minal mu'min, minal mu'minat, wal muhsanatu minal lazinatu, wal muhsanatu minal lazina utul kitab min qablikum muhsinina ghairu musafihina wala mutakhizina akhdan. Nah, ayat selanjutnya itu mengecualikan ayat musyrika tadi. Bahwa ternyata perempuan musyrika yang muhsanat yang baik itu boleh dinikah. Gitu. Terlepas nanti dari alat-alat hukum lain yang melarang, atau kemudian perdebatan ulama yang membolehkan dan melarang. Tapi dalam konteks ini ayat tersebut ternyata ditaksis oleh ayat yang lain. Mengerti? Oke, kita lanjutkan di tahsis Quran dengan hadis habis salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahsis munfasil selanjutnya adalah tahsis kitab bisunnah, yaitu tahsis Al-Quran dengan hadis Nabi, gitu. Nah, ayat Quran surat An-Nisa ayat 4, An-Nisa ayat 4 itu, An-Nisa ayat 11 itu ya. Quran surat 4 ayat 11 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka. Pusaka itu warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan 2 orang anak perempuan. Nah, dalam kalimat ini tidak sama sekali menyinggung tentang iman dan kafir, gitu kan? Nah, ayat itu mencakup anak laki-laki yang berstatus kafir juga termasuk di dalamnya. Mukmin juga termasuk di dalamnya. Kemudian ayat ini ditahsis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa isi hadisnya? La yurisul muslimul kafira wala kafiru al muslima. Orang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang muslim. Begitu. Berarti tahsis dengan hadis ini mengecualikan anak yang terkategori kafir. Anak kafir berarti tidak masuk pada kategori penerima waris, gitu. Nah, tahsis hadis dengan Quran, gitu. Tahsis hadis dengan Quran. Jadi hadis ditahsis oleh Quran. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian yang sedang dalam keadaan berhadas, kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Berarti kalau dilihat dari ayat ini, bagaimana dengan orang yang tidak bisa menggunakan air? Iya kan? Tidak bisa menggunakan apa? Menggunakan air. Maka hadis di atas ditahsis dengan surat An-Nisa ayat 43.
Apa isi hadisnya, isi Qur'annya? Wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'akum au ja'ahadukum. Ulang. Au ja'a ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Kurang lebih artinya, dan jika kamu dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan safar sebagai seorang musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka fatayammamu, bertayamumlah kalian dengan tanah sa'idan thayyiban, yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berarti hadis yang tadi Allah tidak menerima sholat seseorang ketika dia berhadas hingga dia berwudu, hadis itu ditaksis oleh An-Nisa ayat 43 bahwa boleh juga bukan cuma bertayamum, bukan cuma berwudu tapi bertayamum. Kemudian tahsis hadis dengan hadis. Ini satu hadis ditaksis dengan hadis yang lain. Ingat-ingat tuh tahsis. Dia definisi apa? Ikhraju ba'di madlulil am, ya kan? Mengecualikan sebagian yang menunjukkan makna umum, gitu. Jadi dari sebagian yang menunjukkan makna umum dikasih keluar sebagiannya, gitu. Dari ayat atau hadis yang bimakna umum dikasih keluar yang lain, ditaksis gitu. Gitu. Nah, taksis hadis dengan hadis. Fima sakot sama'u al-usyru. Zakat tanaman yang diairi oleh air hujan adalah sebanyak 1/10. Nah, hadis ini ditaksis, kalau dilihat ini berarti setiap tanaman yang disiram air hujan berarti harus kasih keluar apa? Zakat. Ya kan? Kendati hadis di atas ini ditaksis dengan hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim yang lain yang bunyinya laisa fi maduna khamsi ausukin shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat terhadap tanaman yang kurang dari 5 ausak. Gitu. Berarti kalau kurang dari 5 ausak biar disirami air hujan tidak kena 1/10. Karena tidak mencapai tidak mencapai nisab. Begitu, tidak mencapai nisab. Baru tahsis Quran dengan kias. Kias ini analogi. Contoh, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka diderah tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, 100 kali cambuk. Nah, jika yang berzina adalah seorang budak perempuan, maka hukumnya separuh dari hukum orang yang merdeka. Berarti dapat berapa dia? 50. Gitu. Berdasarkan nih ayatnya ini nih. Faiza uhsina fa in ataina bi fahishatin fa alaihina nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka. Wanita-wanita merdeka yang bersuami. Nah, konteks kalau itu kan di ayat barusan itu disebutkan kan cuma perempuan, budak perempuan. Pertanyaannya bagaimana budak laki-laki kalau dia berzina? Iya kan? Karena ayat barusan, ayat An-Nisa ayat 25 cuma menyebutkan budak perempuan. Maka pertanyaannya, lalu kalau budak laki-laki yang berzina, dia dapat separuh apa dapat 100? Kan begitu. Maka dikiaskan ke ayat itu. Bahwa kalau nanti budak laki-laki berzina, maka para ulama mengkiaskannya, amat gitu. Mengkiaskan kepada amat, budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan.
dalam hal sama-sama mendapatkan hukuman separuh hukuman bagi laki-laki. Kalau perempuan dapat, budak perempuan tadi dapat 50, berarti budak laki-laki juga dapat 50. Karena dikiaskan, dianalogikan kepada ayat yang barusan. Nah, yang terakhir, tahsis hadis dengan kias, analogi. Ada hadis yang menyebutkan lil wajidu yahillu irduhu wa ukubatuhu. Kata Nabi, menurutku orang yang menunda-nunda pembayaran utang, padahal mampu ini, mampu dia bayar utang, tapi ditunda-tunda, maka halal untuk menghina, gitu, harga dirinya, harga diri orang itu dan menyiksanya, gitu. Halal tuh, mau dipermalukan juga boleh. Tapi hadis ini berlaku pada selain hubungan utang piutang antara orang tua dengan anak. Ini tidak termasuk. Jadi kalau orang tua bawa utang di anak, apakah boleh kasih malu? Nah, kan pertanyaannya begitu. Kalau ayatnya kan tadi, hadisnya kan bilang tadi di atas begitu. Dilihat dari hadis, siapapun yang bawa utang, ya kemudian boleh berbayar, menunda-nunda membayar hutang, maka dia boleh dihinakan harga dirinya dan bahkan disiksa dia kalau perlu. Gitu. Tapi hadis ini ternyata ditahsis, tidak berlaku bagi siapa? Tidak berlaku bagi orang tua. Kenapa tidak berlaku bagi orang tua? Sebab orang tua ini orang tua ini tidak boleh dihinakan harga dirinya apalagi disiksa, sebab dikiaskan kepada ayat yang mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata kepada keduanya Kau bahasa orang begitu. Nah, dari ayat itu kan mengatakan aja tidak boleh, apalagi kalau sampai menghinakan harga dirinya atau sampai memukul, sama sekali tidak boleh. Jadi kalau orang tua bawa utang di anak, tidak boleh kasih viral. Boleh harga dirinya dijatuhkan. Orang tua yang memang orang tua. Iya, orang tua. Orang tua. Gitu. Nggak boleh ya. Karena harga dirinya tidak boleh dihinakan. Gitu. Nggak boleh itu. Itu padahal ayat yang tadi kan bicara tentang wala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata kepada keduanya ya kan, bukan terkait hutang itu. Tapi logikanya begini, kalau bilang saja tidak boleh, apalagi dipermalukan. Ya kan, logikanya kan begitu. Kalau bilang saja itu tidak boleh, apalagi dipermalukan, apalagi dipukul. Logikanya begitu. Maka kias itu namanya, kias, analogi. Kias begitu. Maka seperti itulah. Kayaknya kemudian kalau orang tua punya hutang di anak berdasarkan ayat itu tidak boleh dikasih viral. Tidak boleh teriak-teriak. Mama punya hutang, papa punya hutang. Tidak boleh. Paham? Wallahu a'lam bishawab.